Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Wah. Bagaimana ini ya? Sebenarnya persoalannya apa? Dia sudah membunuh muridku yang bernama Celeng Goteng. Hah? Masa dia begitu kejam? Kalau tidak ada sebab-sebab yang kuat, mana mungkin dia membunuh orang, ha? Bukan begitu, Angger Jayakusuma? Benar, Paman. Memang sebenarnya mereka inilah yang mengatur. Mereka juga yang telah menyingkirkan Paman Kebo Prutung karena takut terbongkar niat busuknya. Kurang ajar. Hei, setan belang, tua bangka, minggir. Jangan ganggu kami. Loh. Tiba-tiba saya dituduh mengganggu? Hah? Justru tuan-tuanlah yang mengganggu ketenangan hidup saya di lembah ini. Kau mau minggir atau tidak? Oh, saya tahu. Rupanya tuan-tuan mau berlatih main pedang. Ya, baiklah. Saya tidak keberatan menemani tuan-tuan berlatih. Kami tidak perlu kamu. Kami perlu dia, Jayakusuma. Jangan. Kasihan anak muda ini. Dia masih terlalu lelah. Baru saja badannya segar kembali. Sebaiknya saya saja yang menemani tuan-tuan latihan pedang. Tapi sayang sekali, saya tidak punya simpanan pedang. Tapi tidak jadi soal. Saya akan menggunakan pacul ini saja. Yang penting, latihan berjalan mulus dan menarik. Bukan begitu, Tuan? Kau telah menghina kami, kakak Dikun. Lucu juga paculku ini. Tapi cukup enak untuk menangkis pedang tuan-tuan. Ayo Singanuwok. Orang tua bangka ini agaknya punya kebisaan juga. Semula Panggelet dan Singanuwuk menganggap enteng orang tua yang menjadi lawan mereka. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa orang tua itu mempunyai tingkat kemampuan jauh di atas mereka. Hanya saja gayanya tidak menyolok. Seperti seorang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu ulah kanuragan. Kadang-kadang dia melompat ke sana kemari seperti ngawur. Tapi anehnya, setiap pedang mereka menyambar selalu membentur paculnya yang bentuknya lucu itu. Sudah cukup tuan-tuan. Sekarang kami akan pergi dari sini. Tunggu. Angger ini sekarang telah menjadi muridku. Kalau tuan-tuan masih penasaran, kejar ladaku. Kurang ajar. Jayakusuma ternyata masih bernasib baik. Kita gagal lagi. Ya, orang tua itu luar biasa, Kakang. Dia berlari sambil memanggul tubuh Jayakusuma seperti terbang. Lihat. Dia melompat tebing yang begitu tinggi dengan mudah sekali. Sudahlah Singanuwok. Kita memang sial. Sekarang kita kembali saja ke perguruan Jabon Garut. Kebo Talutak. Iya Gusti. Rupanya penjahat itu bersembunyi tak jauh dari sini.
Kami menemukannya di sebuah gua. Bahkan kami sempat bertarung melawan pendekar jahat itu. Kalau begitu kita harus mengadakan pembersihan. Kebo Talutak itu berbahaya. Di samping dia jahat, juga ilmu kepandaiannya cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan Jaya Kusuma? Kami telah gagal menangkapnya, Gusti. Hal itu karena ada seorang pendekar tua yang ikut campur, Gusti. Kami sempat bertarung melawan pendekar tua itu. Tapi agaknya kemampuan kami memang masih jauh di bawahnya. Maafkan kami, Gusti. Karena kami telah mengecewakan Gusti Rangga Permana. Aku tidak mau tahu. Sebelum kalian pergi, aku sudah mengatakan, jangan kembali lagi ke perguruan Cabon Garut tanpa membawa Jaya Kusuma. Mohon ampun, Gusti. Ampun, Kami Gusti. memang telah gagal, Gusti. Cukup, Pangelet. Sekarang pergilah kalian berdua. Carilah Jaya Kusuma sampai ketemu. Dan ku tambah satu lagi tugas kalian. Carilah kemana perginya Paman Kebo Prutung. Pangelet dan Singanuwuk terkejut begitu Rangga Permana menyebut nama Kebo Prutung. Wajah mereka seketika menjadi pucat pasi. Namun berkat pengalamannya, hal itu segera bisa mereka sembunyikan. Dan mereka terpaksa menerima keputusan pimpinan perguruan Cabon Garut, walaupun dengan perasaan tidak senang. Hari itu juga mereka meninggalkan perguruan yang selama ini telah menjadi seperti rumah tinggal mereka sendiri. Kemana kita harus pergi, Kakang Pangelet? Ya, kemana saja, Singanuwuk? Kita ini seperti orang yang diusir. Iya. Sama saja dengan diusir. Maksud Kakang tak mungkin kembali ke perguruan? Barangkali untuk kembali dengan membawa Jaya Kusuma masih ada kemungkinan. Walaupun itu juga sulit. Tapi bagaimana kita bisa kembali bersama Kebo Prutung? Ya, orang yang sudah mati mana bisa kita bawa menghadap Rangga Permana? Itulah. Maka aku katakan kita ini sama saja seperti orang yang diusir. Ya. Lalu apa yang sebaiknya bisa kita lakukan sekarang ini, Kakang Pangelet? Barangkali untuk sementara kita terpaksa pergi tanpa arah tujuan yang pasti. Tapi aku masih mengharapkan suatu ketika akan bisa bertemu lagi dengan Jaya Kusuma. Nah, mungkin saat itulah aku mendapat kesempatan untuk menyelesaikan rasa dendamku. Ya. Pangelet terus menghentakkan tali kudanya, sementara di belakangnya Singanuwuk melakukan hal yang sama. Kuda mereka melesat semakin jauh meninggalkan perguruan Cabon Garut. Makin lama makin kecil, tinggal nampak dua buah noktah hitam di kejauhan. Dan akhirnya lenyap di seberang bentangan daratan yang penuh ditumbuhi rumput ilalang. Kita berhenti dulu sebentar, Angger Jaya Kusuma. Kita sudah sampai di mana, Paman Raganata? Baru sampai di tengah hutan. Aku ngeri sekali berada di punggung Paman. Sementara Paman lari bagaikan terbang. Setiap kali Paman melompati sebuah tebing yang tinggi dan terjal, aku terpaksa menutup mata. Bukankah Angger pernah merasakan jatuh dari atas tebing yang sangat tinggi dan curam? Mengapa masih ngeri? Itu lain, Paman. Soalnya aku sudah nekat. Daripada mati di tangan Pangelet dan Singanuwuk, lebih baik tubuhku hancur berkeping-keping di dasar jurang. Itu lain, Paman. Paman, tapi sebenarnya hendak pergi kemana kita ini? Ada tujuan yang pasti. Itu kalau Angger Jaya Kusuma setuju. Kemana? Ke perguruan Kapakisan. Pernahkah Angger mendengar nama itu? Sepertinya Paman Gajah Mada pernah menyebut-nyebut nama perguruan itu. Kapakisan. Jauhkah letaknya dari sini, Paman? Ya, kalau ditempuh dengan jalan biasa, barangkali akan memakan waktu lebih dari 5 hari. Tapi kalau kita menggunakan cara lain, bisa kita perpendek 3 hari. Cukup 2 hari kita akan sampai di sana. Cara lain? Ya. Maksud Paman? Ya, dengan berlari tentu saja. Tidak berjalan lagi. Berlari menempuh jarak sejauh itu? Bagaimana caranya? Marilah kita coba. Ya, barangkali sekedar untuk pengalaman.
Cobalah Angger pegang tangan Paman. Nah, begitu. Mari, Ger. Ikut Paman. Bagaimana, Ger? Wah, rasanya seperti terbang. Pohon-pohon bergerak dengan cepat sekali. Dengan lari macam begini, kita hanya memerlukan waktu paling lama 2 hari untuk sampai ke perguruan Kapakisan. Apakah cara berlari begini ada ilmunya, Paman? Ada, Ger, ada. Namanya ilmu kapas. Jadi tubuh kita terasa ringan sekali seperti kapas. Dengan latihan terus-menerus di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, setiap orang akan bisa melakukannya. Hampir seluruh pendekar kenamaan di negeri Majapahit ini memiliki ilmu kapas. Karena itu, mereka tak segan-segan mengadakan perjalanan jauh. Sebab hal itu tak akan banyak menyedot tenaganya. Apakah kurang cepat, Ger? Bisa lebih dipercepat lagi. Sudah, Paman, sudah. Ini sudah cukup kencang. Dari angin yang menerpa wajahku, aku bisa tahu bahwa Paman Raganata membawaku lari kencang sekali. Jika memburu waktu masih bisa dipercepat 2-3 kali lipat, Angger. Tentu akan seperti angin puyuh cepatnya. Ya, mari, Ger. Di depan ada sebuah biara Buddha yang sudah tidak terpakai. Kita bisa istirahat di sana barang sejenak sebelum matahari tenggelam nanti. Mari, Paman. Saya kan cuma ikut Paman. Angger kelihatannya mengantuk. Kalau begitu, kita tidur saja di biara kosong ini. Besok pagi baru kita teruskan perjalanan. Saya kira sebaiknya begitu, Paman. Saya ngeri menempuh perjalanan dengan cara begitu pada malam hari. Ya, baiklah. Kalau begitu tidur, Langger. Biar Paman menunggu di sini. Paman? Apa, Angger? Sebenarnya ada yang ingin saya ketahui. Tentang apa, Angger? Tentang ilmu kapas itu? Bukan. Sebenarnya saya ingin tahu tentang diri Paman Raganata. Ya, apa yang ingin Angger ketahui tentang diri Paman, orang tua bangka ini? Tak ada yang pantas untuk diceritakan, Ger. Siapakah sebenarnya Empu Kapakisan itu, Paman? Dan apa hubungannya dengan Paman Raganata? Ya, Empu Kapakisan itu guru Paman. Tapi beliau juga adalah sahabat dekat Mahapati Gajah Mada. Beliau sudah tidak ada lagi. Sudah meninggal? Ya. Beliau wafat ketika Mahapati Gajah Mada tengah naik bintangnya sebagai seorang mantri Mukya Majapahit. Tentu Empu Kapakisan itu sakti, ya? Iya. Empu Kapakisan guru Paman itu adalah seorang pertapa sakti kepercayaan Raja Brawijaya pertama, Majapahit ketiga. Lalu, mengapa Paman Raganata tidak tinggal saja di perguruan Kapakisan? Mengapa Paman sepertinya berkelana ke sana kemari tidak tentu tujuan? Bukan tak tentu tujuan, Ger. Ada. Tujuannya ada. Kalau Paman sampai berkelana ke sana kemari hanya karena mengemban tugas dari guru Paman, Empu Kapakisan itu. Tugas apa, Paman? Hamba harus bisa menemukan seorang murid yang tepat sebagai calon pewaris ilmu kepandaian beliau. Begitu. Ya, sebelum meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya, beliau sempat mengatakan beberapa baris kalimat pada Paman. Raganata, meskipun kau belum berhasil mewarisi ilmu kepandaianku, namun cukuplah engkau menjagoi seluruh pendekar di Jawa bagian timur. Hanya saja masih juga kulihat cacatmu. Bila perasaanmu ikut bicara, maka jurus-jurusmu lantas menjadi kacau balau. Tapi sudahlah, Raganata. Mana ada orang yang sempurna di dunia ini. Hanya ingat bahwa kelemahanmu itu, kalau tidak kau sadari, bisa mendatangkan bencana bagimu. Ya, memang, Ger. Tidak tua, tidak muda. Jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu,
Jika sudah tak mampu lagi mengendalikan perasaannya, pekerjaan apapun yang dihadapinya tak bakal bisa dirampungkan dengan memuaskan. Selanjutnya, beliau mengatakan, Raganata, kalau aku sudah pergi nanti, kau akan mendapat tugas berat. Carilah seorang pewaris yang cocok untuk ilmu yang sudah berhasil kukubah selama bertahun-tahun ini. Kau tentu masih ingat? Aku pernah menceritakan secara pribadi kepadamu. Pada waktu itu, Mahapati Gajah Mada tengah mengadakan serbuan ke Pulau Dewata. Nah, sementara itu, aku berhasil menggabungkan ilmu saktinya. Karena itu, Raganata, carilah seorang pewaris, dan dia adalah seorang pemuda yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, Raganata, dia juga harus sudah mengenal rahasia ilmu sakti Mahapati. Sampai di situ, beliau tidak meneruskan kalimatnya lagi. Karena Sang Hyang Wenang telah keburu memanggil rohnya. Lalu, apakah Paman belum juga menemukan calon pewaris itu? Sekarang sudah, Nger. Sekarang Paman sudah merasa lega dan bahagia. Apa yang Paman cari selama ini, dengan mengembara ke sana kemari, akhirnya telah ketemu. Apakah sekarang dia berada di perguruan Kapakisan? Tidak. Sekarang dia sedang duduk bersama Paman. Bahkan sedang ngobrol bersama Paman. Oh, Paman? Iya, Angger Jayakusumalah yang Paman maksudkan. Semula Paman sudah hampir putus asa. Paman sudah semakin tua. Tapi orang yang Paman cari belum ketemu juga. Tapi sekarang semangat itu kembali semarak. Paman merasa lega dan bahagia. Paman sudah merasa cemas dan khawatir tidak mampu mengemban tugas dari guru. Tapi Paman, apakah saya pantas menjadi calon pewaris ilmu sakti itu? Paman tidak melihat orang yang lebih tepat selain Angger Pangeran. Semula maksud Paman membuat pondok di hutan Wanabaya adalah untuk minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jalan mana yang harus Paman tempuh agar menemukan calon pewaris yang tepat. Ternyata bukan hanya petunjuk yang diberikan, tetapi langsung Yang Maha Agung mengirimkan orangnya. Malam itu, Pangeran Jayakusuma tidur kurang nyenyak. Pikirannya simpang siur ke sana kemari. Sebagian memikirkan nasibnya yang malang sebagai murid di perguruan Jabon Garut. Sebagian yang lain memikirkan suatu keberuntungan yang besar karena bakal menjadi pewaris ilmu sakti Empu Kapakisan. Tapi akhirnya, karena lelah dan rasa kantuk, pangeran muda itu pun terlelap di samping Ki Raganata yang tidur sambil bersila dengan punggung bersandar pada tembok biara. Pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Belum lagi jauh dari tempat menginap semalam, mereka sudah menghabiskan jalan setapak. Kini mereka berjalan di atas jalan yang cukup lebar untuk 2 buah gerobak sapi berpapasan. Namun tiba-tiba, Angger mendengar sesuatu. Ya, Paman. Derap kuda. Iya. 2 ekor kuda berlari dengan kecepatan tinggi menuju kemari. Sebaiknya kita jangan mencari perkara. Kita bersembunyi saja, Angger. Biar mereka lewat. Baru kita teruskan perjalanan. Mari, Angger. Bersembunyi di balik semak belukar itu. Mari, Paman. Oh, Singanuwuk dan Pangelet. Iya, Angger. Agaknya mereka masih penasaran. Terutama Pangelet. Sepertinya sangat bernafsu ingin membunuh Angger Jayakusuma. Jalan ini menuju kemana, Singanuk? Kalau terus ke kota Majapahit, Kakang. Tapi kita masih harus berkuda 1 hari lagi. Setan bocah itu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencarinya.
Kabarnya Rangga Permana juga mengerahkan orang-orangnya untuk mencari. Bahkan dalam pencarian itu ada yang menemukan bangkai Kebo Prutung dan sudah dalam keadaan rusak parah. Lengan dan kakinya lenyap. Juga leher dan isi perutnya tidak ada. Barangkali dimakan binatang buas. Biar sajalah. Itu bukan urusan kita lagi. Lalu akan kemana kita sekarang, Kakang? Kita menuju ke kota Majapahit saja. Apakah tidak berbahaya? Jangan terang-terangan. Tujuan kita hanyalah mencari keterangan di mana tempat persembunyiannya Jaya Kusuma yang dibawa kabur si tua bangka itu. Ayo Sikando. Ya. Yuk. Orang-orang seperti mereka itu masih saja berkeliaran di mana-mana. Saya juga tidak habis pikir, Paman. Bagaimana orang-orang seperti Pangelet dan Singanuwuk bisa diangkat menjadi guru oleh Paman Rangga Permana? Berarti Rangga Permana kurang cermat. Paman, apakah benar jalan yang menuju ke sana itu nantinya sampai ke kota Majapahit? Benar, Nger. Sedang cabang jalan yang mengarah ke utara akan menuju ke pusat pemerintahan kerajaan Singgelo. Dan kita tidak akan menggunakan dua-duanya. Kita akan menggunakan jalan setapak lagi, Nger. Kalau tidak terhalang rintangan, kita sudah akan tiba di perguruan Kapakisan menjelang sore nanti. Air ini bisa diminum, Ger. Cukup bersih dan jernih. Paman Raganata terlambat. Saya sudah minum beberapa teguk. Segar sekali rasanya. Oh ya, Paman mengatakan mempunyai seorang murid lagi yang sekarang tinggal di perguruan Kapakisan. Siapakah dia, Paman? Dia seorang murid yang baik, Nger. Tapi sebenarnya bukan murid Paman. Paman hanya sekedar menggantikan kedudukan Empu Kapakisan yang sudah wafat. Sebenarnya dia murid tunggal Empu Kapakisan sendiri. Tentu nanti dia akan menjadi sahabatku yang baik. Tentu, Nger. Aku senang sekali bisa bersahabat dengan murid Empu Kapakisan yang terkenal sakti. Apakah dia juga sakti? Nanti Angger akan tahu sendiri. Kalau dia sakti, dia harus mengajari aku berlatih ilmu pedang atau ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dan dia harus mau bercerita tentang pengalamannya menjadi orang sakti menjelang tidur. Bukankah nanti kita akan tidur bertiga, Paman? Angger boleh saja tidur bersama Paman. Tapi dia harus tidur sendiri di ruang yang terpisah. Tidak, Paman. Saya akan tidur bersamanya. Bukankah usia kami tidak jauh berbeda? Kata Paman, dia belum genap berusia 17 tahun. Iya, rupanya Angger Jaya Kusuma belum tahu. Mana mungkin murid Paman itu mau tidur bersama Angger? Kalau begitu dia bukan sahabat yang baik. Tentunya dia sombong, merasa dirinya lebih pandai. Sebab seorang sahabat yang baik tentu akan berlatih bersama, jalan bersama, makan bersama, dan tidur pun bersama-sama pula. Bagaimana Angger akan tidur bersamanya ya? Kalau dia seorang gadis remaja. Jadi murid Paman itu seorang gadis? Iya, dia seorang gadis. Siapa namanya, Paman? Namanya Retno Marlangen. Indah juga namanya. Retno Marlangen. Ya. Dia adalah salah seorang putri Raja Brawijaya Majapahit ketiga. Yang pada zaman mudanya dulu terkenal dengan nama Raden Wijaya. Sebentar, Paman. Sedangkan aku adalah anak Ramanda Prabu Hayam Wuruk. Ya. Wah, kalau begitu antara aku dan Retno Marlangen masih ada pertalian keluarga. Bukan begitu, Paman Raganata? Memang begitu, Angger Pangeran. Walaupun ini sebenarnya hanya merupakan kebetulan saja. Memang demikianlah. Gusti Putri Retno Marlangen sebenarnya masih bibi Angger Pangeran sendiri. Bibi? Dia masih bibiku sendiri? Iya. Sungguh menyenangkan bisa berjumpa dengan bibi. Ayolah, Paman, kita lanjutkan perjalanan. Masih jauhkah perguruan Kapakisan dari sini? Ya, tidak seberapa jauh lagi, Nger.
Mengapa berhenti, Kakang? Ya. Aku telah melupakan sesuatu. Dan ini merupakan kesalahan besar Singanuwuk. Ya. Mengapa kita tidak minta tolong padanya? Minta tolong? Kita merasa diri kita kuat. Kita merasa mampu menyelesaikan persoalan sendiri tanpa bantuan orang lain yang lebih perkasa. Itulah letak kesalahannya. Dan buktinya, kita selalu gagal. Apakah Kakang Pangelet bermaksud mencari bantuan? Kukira itulah langkah yang terbaik. Tapi bantuan dari siapa yang bisa kita harapkan, Kakang? Aku mempunyai seorang paman. Namanya Bowong. Dia adalah adik termuda ibuku. Dia dan istrinya Sunti terkenal sebagai pendekar aliran hitam. Tapi hal itu tidak menjadi hambatan, bukan? Tidak, Kakang. Nah, yang penting pamanmu Bowong itu mau dan mampu menolong kita. Itu saja. Ya. Soal aliran hitam atau putih atau biru, apalah artinya? Nah, kalau begitu, kita sekarang balik lagi, Singanuwuk. Iya. Kita putar arah ke selatan. Belum lama ku dengar Paman Bowong dan Bibi Sunti berada di sekitar lereng Gunung Anjasmara. Ayo Singanuwuk, ya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.